Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya dari Prodi Teknik Industri dari kelompok 15 Geofrail Willis. Sini saya akan meresum pasca LDKM dan inaugurasi. Yang pertama yaitu ada hari pertama, yaitu tentang materi, ada materi logika dan kecerdasan emosional. Dan yang kedua ada tentang kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang logika dan kecerdasan emosional. Logika secara etimologi yaitu logos yang artinya pikiran. Sedangkan logika secara terminologi adalah cara berpikir yang benar menurut aturan tertentu yang dapat diterima. Kemudian ada rasional, yaitu masuk akal orang yang berbicara dengan mendengarkan. Ada sinisme, yaitu ada kategori, yaitu yang artinya pasti. Yang kedua ada hipotetik, yang artinya sifatnya dugaan. Kemudian ada sinisme kesimpulan, terbagi menjadi dua, yaitu ada edukatif, yang artinya umum atau khusus. Di antaranya ada premis mayor, premis minor, dan conclusion. Kemudian ada indukatif yang artinya khusus atau umum. Kebenaran adalah kesesuaian antara kata-kata dengan tindakan atau kondisi. Ada 3 teori kebenaran. Yang pertama ada teori koherensi, yaitu konsistensi atau keterkaitan. Yang kedua ada teori korespondensi, yaitu sesuai kenyataan. Yang ketiga ada teori pragmatis, artinya kesesuaian dengan fungsinya dan lapangan. Yang ketiga ada tingkat kebenaran. Yang pertama ada tingkat kebenaran singular yang artinya benar menurut individu. Yang kedua ada tingkat kebenaran partikular yang artinya benar menurut kelompok. Dan yang ketiga ada tingkat kebenaran universal, artinya benar yang diakui oleh semua orang. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Ilmu adalah didapat melalui pengkajian metode sistematis, sedangkan pengetahuan yaitu objek ilmu sebatas tahu. Hukum atau asas logika. Yang pertama ada asas identitas. Yang kedua ada asas kontraduksi. Yang ketiga ada asas pengecualian kemungkinan. Yang keempat ada asas alasan yang cukup. Ada beberapa kesalahan berpikir. Yang pertama ada fallacy of dramatic intensity. Yang kedua ada fallacy of retrospective determination. Yang ketiga ada fallacy of past hoc ergo propter hoc. Yang keempat ada fallacy of misproceed contractness. Yang kelima ada argumentum fallacium. Yang keenam ada fallacy of composition. Dan yang ketujuh ada fallacy of circular. Materi saya yaitu masuk ke kecerdasan emosional. Secara etimologi, kecerdasan adalah kesempurnaan perkembangan atau budi. Sedangkan emosional menurut etimologi adalah menyentuh perasaan. Secara terminologi, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali atau mengendalikan diri sendiri dari orang tua. Emosi terbagi menjadi dua, ada emosi primer dan emosi sekunder. Ciri-ciri kecerdasan emosional.
Yang pertama ada self awareness, yaitu mengenali atau sadar diri. Yang kedua ada self managing, yaitu memanage diri sendiri. Yang ketiga ada self motivation, cara memotivasi diri dan cara motivasi diri sendiri dan orang lain. Dan yang keempat ada empati, yaitu memposisikan diri. Yang kelima ada handling relationship, yaitu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Elemen yang mempengaruhi kecerdasan emosional, diantaranya yaitu ada pengalaman, yang kedua ada fisiologis, dan yang ketiga ada behavior. Materi yang kedua masuk ke kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Di sini ada beberapa pengertian, diantaranya ada kepemimpinan, pemimpin, dan pimpinan. Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi orang lain, sedangkan pemimpin adalah seseorang yang memiliki sifat kepemimpinan, dan pimpinan adalah jabatan yang dimiliki seorang pemimpin. Ada tipe kepemimpinan, diantaranya ada tipe kepemimpinan karismatik, yaitu tipe kepemimpinan yang memiliki daya tarik. Yang kedua ada tipe kepemimpinan demokratis. Yang ketiga ada tipe kepemimpinan otoriter, yaitu otoriter itu bersifat memaksa. Yang keempat ada tipe kepemimpinan paternalistik, yaitu tipe kepemimpinan yang bersifat mengayomi atau kebapak-bapaan. Yang kelima ada tipe kepemimpinan transaksional, yaitu artinya tipe kepemimpinan yang mengarah mendapat imbalan. Dan yang keenam ada tipe kepemimpinan transensional, artinya seorang pemimpin yang ingin lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan ada 4, di mana seperti sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu yang pertama ada sidik, artinya benar. Yang kedua ada tabligh, artinya menyampaikan. Yang ketiga ada amanah, artinya dapat dipercaya. Dan yang terakhir ada fatonah, artinya cerdas. Prinsip kepemimpinan menurut Lao Tzu. Yang pertama ada jelas, yang kedua ada simple, to the point, dan tegas. Yang ketiga seimbang dan harmonis. Yang keempat mampu memposisikan diri, dan yang kelima berani melepaskan. Kemudian ada pengertian manajemen. Manajemen adalah proses pengelolaan atau penataan. Fungsi manajemen ada 4. Yang pertama ada planning, yaitu perencanaan. Yang kedua ada organizing, artinya pengorganisasian. Yang ketiga ada actuating, artinya aktualisasi. Dan yang keempat ada controlling, yaitu pengontrolan. Unsur-unsur manajemen diantaranya ada sumber daya manusia, keuangan, bahan, metode, mesin, dan pasar. Kemudian ada pengertian organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Di sini ada perbedaan antara organisasi dan komunitas, ya. Sedang organisasi yaitu sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, dan organisasi ini memiliki ciri-cirinya, diantaranya yaitu ada memiliki ADART atau sebagai dasar hukum, terstruktur, memiliki legalitas, tujuan dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat luas. Sedangkan komunitas adalah sekelompok orang dengan latar belakang yang sama, dengan memiliki ciri aturan yang tidak baku, hanya ada koordinator, tidak ada legalitas, dan tujuan dan manfaat yang dirasakan hanya untuk anggotanya saja. Ada 4 pilar organisasi, yaitu ada job desk,
yang kedua ada hierarki, yang ketiga ada pembagian kelompok, dan yang keempat ada koordinasi. Lanjut, materi hari kedua yaitu tentang analisis sosial dan manajemen aksi, dan yang kedua ada teknis persidangan. Analisis sosial dan manajemen aksi. Analisis sosial adalah sebuah peninjauan dan peristiwa yang terjadi. Sedangkan sosial adalah sebuah interaksi antara laki-laki dan perempuan atau interaksi antara satu orang atau lebih. Analisis sosial adalah bentuk bagaimana kita mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat. Kegunaan analisis sosial diantaranya yaitu untuk menguraikan masalah sosial, sistem sosial, lembaga-lembaga sosial, dan untuk membuat kebijakan publik. Tinjauan atau metode analisis sosial diantaranya ada tinjauan historis, tinjauan struktural, dan yang ketiga ada tinjauan positif, yang keempat ada tinjauan kepentingan. Unsur-unsur analisis sosial yaitu diantaranya ada ideologi, agama, ras, suku, politik, dan ekonomi. Masuk ke materi selanjutnya itu ada manajemen aksi. Aksi adalah tindakan atau gerakan, sedangkan manajemen aksi adalah pengelolaan dari tindakan. Manajemen aksi adalah kumpulan orang yang terkomodir untuk mencapai tujuan. Di sini ada macam-macam aksi, diantaranya yang pertama ada audiensi atau diplomasi, yang kedua ada agitasi, yang ketiga ada revolusi, yang keempat unjuk rasa atau demonstrasi. Selanjutnya ada tahapan aksi. Tahapan aksi yang pertama ada praaksi. Praaksi ini diantaranya ada konsolidasi, persepsi permasalahan, kemudian ada kajian komprehensif, yang ketiga ada penyusunan draft kajian, yang keempat konsolidasi. Teknis yang kedua ada teknis lapangan. Teknis lapangan ini mempunyai beberapa bagian, diantaranya menyelesaikan administrasi, penentuan koordinator lapangan atau survivor, negosiasi, dinamisator, tim kesehatan, TLBH atau tenaga bantuan hukum, ada media partner, hari aksi, ada tanggal aksi, ada waktu pelaksanaan aksi, ada tempat aksi, penentuan jalur evakuasi, perangkat aksi, border penentuan, dan ada orator. Kemudian ada hari H aksi. Hari H aksi ini ada yaitu mengikuti perkembangan, jangan mudah terprovokasi, dan yang ketiga ada mengikuti perkembangan. Dan selanjutnya ada pasca aksi. Pasca aksi ini yaitu melakukan evaluasi dan demonstrasi atau melakukan rencana tindakan lanjut. Materi selanjutnya ada teknik persidangan. Definisi teknik persidangan. Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang sama. Jenis-jenis persidangan. Ada sidang amandemen, yaitu sidang guna merubah aturan. Ada sidang istimewa, yaitu sidang guna mensuplai pemimpin. Ada sidang paripurna, yaitu guna mengesahkan ketua baru. Ada sidang pleno, yaitu sidang yang diikuti terbatas atau hanya orang tertentu. Prinsip-prinsip persidangan, diantaranya yaitu adanya pokok masalah kasus. Persidangan harus dilandaskan sikap baik,
Persidangan harus terencana dengan baik. Persidangan harus dihindarkan dari kepentingan pribadi. Persidangan harus komunikasi dengan baik untuk mencapai mufakat. Kemudian ada perlengkapan sidang, yaitu ada hardware, contohnya itu ruangan, meja, palu, dan lain-lain. Yang kedua ada software, contohnya itu draft, jadwal, surat, keputusan, dan ada pimpinan sidang. Pimpinan dalam cara sidang disebut juga dengan presidium. Jumlah presidium harus ganjil, biasanya jumlah presidium yaitu 3 orang yang terdiri dari presidium 1, 2, dan 3. Di mana yang ketiga presidium ini memiliki tugas yang beda-beda. Yang pertama ada tugas presidium 1, yaitu tugasnya memimpin jalannya persidangan untuk mencapai mufakat hingga akhir ketetapan. Tugas presidium 2 yaitu membantu presidium 1 mengumpulkan informasi yang dapat dari pembahasan sidang. Yang kedua ada tugas presidium 3 yaitu menyimpulkan informasi terutama pada pembahasan order dari peserta. Ada ketetapan palu persidangan, 1 kali ketukan yaitu mengesahkan keputusan, 2 kali ketukan yaitu untuk menskorsing atau mencabut, yang 3 kali ketukan yaitu membuka atau menutup sidang. Yang terakhir ada beberapa ketukan atau belakang palu, artinya agar forum tidak gaduh. Di sini ada mekanisme interupsi. Interupsi adalah menyela atau meminta waktu kepada pimpinan sidang untuk berbicara dan menentukan pendapat. Yang pertama ada interruption point of order, yaitu memberikan pendapat atau opini. Ada interruption point of information, yaitu untuk menanyakan informasi. Ada interruption point of clarification, yaitu menanyakan klarifikasi. Ada interrupsi point of privilege, yaitu untuk menanyakan kepentingan. Ada interruption point of question, yaitu untuk menanyakan sesuatu. Ada interruption point of justification, yaitu untuk menguatkan pendapat. Dan ada interruption point of affirmation, yaitu untuk menyatakan pendapat. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai materi pasca LDKM dan inaugurasi. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kata-kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.